Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hadir lagi kita dalam acara Tanya Apa Saja, acara rutin diskusi mingguan persembahan dari Departemen Obstetri dan Ginekologi FK UNER. Kita bersama dengan Poki dan Gigi Surabaya. Dan hari ini kita adalah dari Divisi Fertilitas Endokrin dan Reproduksi, yaitu dengan tema Menores Kunder, kapan harus dirujuk. Yang telah hadir di tengah-tengah kita, yang pertama guru kita semuanya, yaitu istimewa nih, dosen dari Edukasi Putra, yaitu Profesor Dr. Hendi Hendarto, spesialis Obgyn, subspesialis FER. Selamat pagi, Prof. Dan juga Selamat pagi. yang kedua, Prawo. Dan yang kedua, dua narasumber kita, yaitu yang pertama Dr. Ratna Sri Ratna DMC, spesialis Obgyn, spesialis FER. Dan juga yang ketiga, Dr. M. Ardianta Dianugraha, spesialis Obgyn, subspesialis FER. Dan seperti biasa, kami persilakan kepada seluruh peserta untuk bisa memanfaatkan diskusi ini selama 1 jam ke depan untuk bertanya melalui Q&A atau raise hand atau juga lewat kolom chat juga boleh, dan jangan lupa untuk mengakses laman Tataran Sehat maksimal pukul 12 malam untuk mendapatkan SKP dari Kemenkes. Jadi seperti biasa mungkin dari Ketua Departemen Ujian atau UNER, Dr. Brahmana, Dr. Arga, apakah bisa hadir? Mohon maaf, belum bisa hadir, sedang misi kuliah, dokter Teh. Oh, yes, baik. Karena Ketua Departemen sedang berhalangan, maka kami bisa langsung persilakan kepada Profesor Hendy Hindarto untuk selaku moderator pada kesempatan kali ini untuk bisa membawakan acara untuk diskusi juga untuk menjawab nanti pertanyaan-pertanyaan yang pada Prof. Hendy kami persilakan. Monggo, Prof. Baik, terima kasih, Dokter Seto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sejawat sekalian semuanya yang kita rutin pada tiap hari Rebo. Tas tanya apa saja ini menarik ya, karena hal-hal yang praktis akan kita bahas, kita diskusikan. Nah, topik untuk pagi ini menarik ya, amenorrhea sekunder. Kapan harus dirujuk? Nah, ini kadang-kadang susah kita ya. Ini enaknya dikerjakan biasa sendiri atau harus dirujuk. Nah, ini nanti akan dibahas oleh dua tokoh kita hari ini, yaitu Dr. Sri Ratna dan Dr. eh, Wiwit atau Muhammad Ardianta. Baik, mungkin sebagai pembuka awal, mungkin siapa dulu? Dr. Wiwit menyampaikan sesuatu dulu sebagai pembuka awal secara singkat saja. Silakan, Dr. Wiwit. Baik, terima kasih Prof. Hendi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, saudara sekalian. Terima kasih untuk panitia yang telah memberikan kesempatan. Prof. Hendi, guru kami, juga ada Dr. Ratna. Mohon izin, Prof, saya share screen dulu. Silakan. Oke. Yang penting sambung kelihatan. Ya, Baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sejawat sekalian. Eh, Pagi ini kita membahas topik yang sering kali kita temui sehari-hari praktek, yaitu tentang amenorrhea sekunder. Dengan highlight kapan sih ini kita lakukan tindakan, kita lakukan terapi sendiri atau seharusnya kita untuk merujuk ke fasilitas tersier. Nah, mungkin pendahuluan sebentar, paradigma lama. Dulu kita sering menganggap ini sebagai penyakit utama, sehingga kemudian kita berikan obat pemicu haid seperti piliporgestin untuk sekedar membuat haid. Namun paradigma baru, amenorrhea sekunder itu adalah suatu sinyal alarm adanya gangguan, di mana ini merupakan suatu ekspresi adanya gangguan pada fungsi, baik itu ovarium, patologi uterus, atau mungkin sistem sentral. Jadi tujuan kita sebenarnya adalah menemukan di mana sih, titik mana sih, kompartemen mana sih yang sebenarnya secara fisiologis terganggu atau terhenti. Dengan catatan, setiap ada amenorrhea sekunder, kita harus menyingkirkan adanya kehamilan. Nah, guru-guru kita pernah menyampaikan, dan ini kita ingat, kita harus kita ingat tentang akses HPO, hipotalamus, pituitari, ovarium, di mana hipotalamus mensekresi GnRH, kemudian merangsang pituitari mensekresi gonadotropin, FSH, yang kemudian merangsang ovarium sehingga terjadi folliculogenesis dengan outputnya salah satunya adalah hormon steroid seperti estrogen, progesteron, yang kemudian memicu terjadinya siklus menstruasi. Dari
titik tadi atau kompartemen tadi, kita bisa mendeteksi kira-kira gangguannya dari mana, mulai dari keluhan pasien atau gejala-gejala klinis yang muncul. Contoh misalnya dari perubahan berat badan, stres emosional berat atau olahraga intensitas ekstrim, mungkin kita bisa mendapatkan petunjuk. Ini mungkin masalah di hipotalamus. Atau kemudian ada keluhan atau gejala sakit kepala hebat atau gangguan visus, mungkin arahnya adalah gangguan pada pituitari. Atau kemudian ada gejala hipoestrogen. Ya, pada mereka masih usia muda, kita mengarah pada gangguan pada ovarium. Atau ada gejala hirsutisme, jerawat jerawat yang persisten, akanthus nigrans, mungkin kita mengarah pada adanya PCOS atau hiperandrogen. Dari laboratorium, nah ini yang yang sering kita lakukan adalah dengan pemeriksaan pada hormon-hormon FSH, LH, estradiol, prolaktin, di mana FSH itu menilai apakah ada respon dari ovarium, LH untuk melihat rasio dengan LH dengan FSH untuk sebagai petunjuk mengarah pada PCOS, estradiol memastikan fungsi adanya ovarium memproduksi hormon steroid. Dan yang keempat prolaktin, ini wajib kita lakukan untuk menyingkirkan adanya hiperprolaktinemia. Kenapa? Karena ini adalah penyebab utama atau penyebab tersering terjadinya problem karena sentral uh, karena penekanannya pada hormon GnRH. Nah, salah satu dari hormon tadi adalah FSH. Itu merupakan kunci yang dapat menjembatani kita untuk apa membedakan kira-kira sistemnya yang terganggu di mana, sentral atau perifer. Jadi ketika FS-nya rendah normal dengan estradiol rendah, ini bermakna ovarium sehat, tapi pendorongnya di ini sentral, hipofisis atau hipotalamus terganggu. Ketika FS-nya tinggi, estradiol rendah, maknanya ovarium tidak merespon, sehingga mungkin sentral di sini mensekresi hormon yang lebih tinggi. Nah, ini yang terbaru dari Vigo, Vladir disorder dari kriterianya tahun 2022 membagi Vladir disorder menjadi 4. Yang pertama hipotalamik, kedua pituitary, 3 ovarian, dan 4 PCOS. Ini nanti akan dapat mengarahkan kita kira problem di mana termasuk kemudian melanjutkan pada tata laksana. Nah, jalur sentral penyebab utamanya untuk hipotalamus fungsional hipotalamus amenorrhea dipicu oleh energi, gangguan makan seperti anoreksia dengan profil labnya itu adalah FSH-nya rendah, tingkat estrogen rendah. Sedangkan pituitary profil labnya adalah prolaktin yang sangat tinggi. Di sini kalau misalnya terdapat prolaktin tinggi, memang kita harus menindaklanjuti dengan pemeriksaan CT scan atau MRI. Yang ketiga, gagal ovarium didapatkan kita amenorrhea ketika FSH-nya tinggi dan itu dilakukan pemeriksaan 2 kali dengan jarak 4 minggu. Perlu tindakan lebih lanjut apabila masih muda dengan pemeriksaan genetik, autoimun, dan iatrogenik. Yang keempat ini PCOS, profilnya ditanding hiperandrogen, FSH-nya normal rendah, LH-nya bisa tinggi, dan ini kriteria morfologi USG. Dulu kita menggunakan parameter 12 yang pakai kriteria Rotterdam. Sekarang yang terbaru kita menggunakan morfologi ovarium polikistik jika didapatkan minimal 20 folikel per ovarium dengan menggunakan USG transvaginal dengan frekuensi 8 MHz. Nah, skenarionya ini mungkin sedikit saya ringkas. Apabila kita dapatkan profil labnya itu FSH-nya rendah, estrogen rendah, mungkin kita bisa mengarah pada gangguan tipe 1. Kalau proteinnya tinggi, tidak ada kehamilan, tipe 2, FSH-nya tinggi dengan estrogen rendah, mungkin tipe 3 atau ovarium, dan FSH normal dengan hirsutisme, itu mengarah pada tipe 4 dengan tindak lanjut yang ada di slide. Nah, ini yang menjadi topik utama kita adalah kapan seharusnya mutlak untuk dirujuk. Nah, dengan berbagai faktor dengan kriteria dan penyebab-penyebabnya, layaknya kasus-kasus ini dirujuk kalau satu curiga adanya neoplasma sentral, yaitu pada tipe 2 tadi, ketika prolaktinnya sangat tinggi, di atas 100 nanogram per ml. Kemudian adanya curigaan mengarah premature ovarian insufficiency atau POI, ya di mana ketika usia masih muda, kurang 40 tahun, apalagi kalau kurang 30 tahun, kita dapatkan FSH-nya tinggi, lebih dari 5 IU per liter secara berturut-turut. Karena perlu tindakan lebih lanjut di sini. Yang ketiga, bila ada hirsutisme progresif dan cepat atau ada virilizasi, di sini pertumbuhan rambut atau suara yang memberat yang terjadi secara progresif cepat, mungkin ada kecurigaan di situ nanti, apakah ada curiga tumor ovarium atau defisiensi enzim adrenal kongnital penghasil androgen. Yang keempat, amron refraktor. Tidak semuanya mendapat terapi kemudian akan membaik. Nah, bila terjadi kegagalan respon terhadap modifikasi gaya hidup pada tipe 1 atau pengobatan lini pertama yang tipe 4 setelah 6 bulan observasi, terutama bila ada tuntutan fertilitas aktif, selainnya untuk kita lakukan referral.
Nah, take home message-nya adalah yang pertama, amenorrhea adalah sinyal, bukan diagnosis akhir. Sehingga jangan obati gejalanya dengan pemicu haid sebelum kita tahu problemnya di mana. Yang kedua, profil hormon dapat menjadi panduan etiologi. Kita bisa mengenal profil FSH, LH, estradiol, dan prolaktin untuk secara pasti membedakan kegagalan sentral versus perifer. Dan yang terakhir, jangan menunda kasus tanda petik di sini adalah emergency. Di sini kita bisa contohnya adalah ketika FS-nya tinggi pada usia muda atau kadar prolaktin yang tinggi ekstrim di atas 100 dengan gejala gangguan penglihatan. Ini adalah tanda kritis yang menuntut rujukan di fasilitas tersier dalam waktu segera. Baik, terima kasih. Demikian Prof dari kami. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dokter Wiwit. Jadi amenore ada paradigma baru, hati-hati ya, nih, sinyal alarm harus kita waspadai ya. Dokter Ratna mungkin memberikan sedikit pembuka, silakan. Saya rasa yang disampaikan Dokter Wiwit sudah cukup ya, Prof. Mungkin kita lebih baik diskusi karena yang saya tampilkan hampir sama dan terutama mungkin untuk diagnosa penegaan diagnosa karena kita di sini adalah amenorrhea sekunder di mana secara diagnosis kan dia sudah pernah haid kemudian dia mengalami tidak haid selama 3 siklus haid berturut-turut atau 6 bulan. Jadi diagnosa itu dulu yang ditegakkan baru kemudian kita melihat tadi Dr. Wid sudah menyampaikan bahwa untuk gangguan haid itu kita harus melihat ada beberapa kompartemen, kompartemen dari kompartemen satu uterus, kompartemen dua dari ovariumnya, sorry, kompartemen dua dari ovarium, kemungkinan kompartemen tiganya dari hipofise dan kompartemen empat hipotalamus tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Wiwit. Saya rasa mungkin langsung diskusi aja, Prof. Baik, terima kasih Dokter Ratna. Baik, ada sudah pertanyaan yang masuk. Di sini ada 2 pertanyaan dari Dokter Haria. Dokter Haria ini kalau seingat saya dia paling rajin ya hadir selalu ya. Baik, terima kasih Dokter Haria. Ini pertanyaannya. Assalamualaikum, selamat pagi. Mohon izin bertanya. Kemarin Senin saya dapat pasien. Wah ini dari anu ya dari prakteknya ini klinis ini bagus ini ya. Dengan amenorrhea sekunder plus infertil primer. Pasiennya obesitas dan ada riwayat hipertensi dan diabetes. Apakah obat-obat anti diabetes dan hipertensi dapat mempengaruhi siklus haid? Monggo, siapa jawab? Dokter Wiwi dulu atau Dokter Ratna? Silakan. Dokter Wiwi. Baik, oke. Matur nuwun, Prof. Mungkin nanti ditambah oleh Dr. Rana. Mohon izin menjawab. Baik, termasuk Dr. Haria. Pertanyaan apakah obat anti diabetes dan hipertensi dapat mempengaruhi siklus haid? Kalau tadi yang tipe 4 itu PCOS, eh, salah satu faktor yang menjadi pemberat di situ adalah adanya resistensi insulin dan itu kalau misalnya pasiennya dengan diabetes pasti juga terjadi resistensi insulin di situ. Sehingga dengan pemberian obat-obat anti diabetes mestinya kondisinya akan membaik sehingga haidnya akan membaik. Nah, pada kasusnya Dokter Arya mungkin kita melihat faktornya dari mana dulu. Apakah memang ini murni pasien-pasien dengan PCOS dengan resistensi insulin plus ditambah lagi dengan obesitas. Mungkin gaya hidup selain tadi pemberian obat anti diabetes kita berikan konseling untuk modifikasi gaya hidup sehingga obesitasnya membaik. Mungkin itu nanti akan memperbaiki. Sedangkan obat untuk hipertensi sejauh yang saya baca, saya belum pernah mendapatkan temuan bahwa obat anti hipertensi ini bisa memperbaiki siklus haid. Baik, itu dari saya. Mungkin Prof. Fendi, monggo Ya, saya kembalinya. terima kasih Dokter Wiwi. Tadi sudah disampaikan. Dokter Ratna mungkin menambahkan atau ada sesuatu yang lain? Eh, Sama ya, jadi obat diabetes dan obat hipertensi tidak secara langsung menjadi penyebab utama untuk gangguan haid. Justru saya fokusnya ke obesitas dan diabetesnya. Kalau kita tahu bahwa obesitas itu bisa berkaitan dengan diabetes mellitus terutama tipe 2. Obesitas bisa terkait dengan resistensi insulin yang akhirnya akan menyebabkan peningkatan dari hormon androgen. Nah, androgen yang tinggi inilah terutama yang folikel yang akan menyebabkan ares dari folikel sehingga tidak terjadi folikulogenesis. Nah, ini yang saya rasa lebih mengarah untuk
penyebab gangguan haidnya. Sehingga kalau saya ini kasusnya bahkan harus diregulasi dari diabetesnya. Misalnya kita lihat apakah memang ada resistensi insulin, kita cek HOMA IR-nya. Kalau memang ada resistensi insulin, kita perbaiki misalnya dengan terapi metformin, dengan diperbaiki resistensi insulinnya, diharapkan androgennya turun sehingga folikulogenesisnya bisa berjalan lagi dengan baik. Dan tidak lupa tadi memang selain mengontrol gula darah dengan metformin, karena untuk memperbaiki resistensi insulinnya juga gaya hidupnya diperbaiki untuk menurunkan berat badan. Baik. Ya, Jadi Dokter Ratna menekankan lagi, hati-hati itu ada obesitas itu ya. Ini bisa berpengaruh banyak ini karena dari patofisiologinya bisa lari kemana-mana obesitas ini ya. Terima kasih Dokter Ratna. Nah ini kelanjutan dari pertanyaan Dokter Haria ini. Nah selain obat-obat anti diabetes tadi dan anti hipertensi tadi, apakah penyakitnya sendiri, yaitu hipertensi dan diabetes tadi itu sendiri dapat memengaruhi siklus haid? Gimana ini? Jadi penyakitnya sendiri berpengaruh pada gangguan siklus. Dokter Wiwit bisa menambahkan atau menjawab ini? Baik, terima kasih Prof. Hendi. Kalau untuk hipertensi, saya belum pernah membaca, Prof. Apakah dia resistensi insulin? Biasanya dengan diabetes, kemudian ada resistensi insulin. Di sini yang kemudian mengganggu, khususnya di ovarium, folikulogenisnya, sehingga kemudian tadi seperti disampaikan salah satunya juga terjadi hiperandrogen, kemudian bisa mengganggu folikulogenesis sehingga haidnya menjadi terganggu mulai oligomenore sampai kemudian jadi amenore. Apalagi kalau pada lihat kasusnya ini kan obesitas. Baik, Prof. Ya, terima kasih Dokter Wiwit. Dokter Ratna bisa menambahkan? ya, eh, mungkin lebih ke arah obesitas itu menyebabkan inflamasi kronis sehingga resiko terjadinya aterosklerosis meningkat sehingga terjadinya hipertensi. Dan tadi sudah kita sebutkan bahwa obesitas juga akan meningkatkan resiko terjadinya resistensi insulin sehingga terjadi diabetes mellitus. Kalau tadi pertanyaan apakah diabetes atau hipertensinya itu yang mempengaruhi siklus haid, bisa jadi kalau memang diabetes mellitusnya yang tipe 2 ya, yang karena resistensi insulin tadi yang akhirnya menyebabkan menyebabkan gangguan dari folikulogenesis. Tapi kalau hipertensi apakah menyebabkan gangguan haid? Saya rasa enggak, tapi hipertensi itu bisa dampak dari diabetes yang tidak terkontrol dan akibat dari obesitasnya. Ya, gitu Prof. Baik, terima Mudah-mudahan kasih saya paham ini. Dokter. Ya, terima kasih Dokter Ratna. Jadi itu tadi ya disampaikan oleh Dokter Wiwit dan Dokter Ratna. Kita lihat bahwa sudah menanjak ke 75 yang hadir ini ya, 75 sejawat yang hadir. Silakan. Masih terbuka banyak pertanyaan, banyak waktu untuk berdiskusi tentang amenorrhea sekunder, terutama kapan harus dirujuk karena teman-teman di daerah ini kan kasus-kasusnya juga bermacam-macam ini kalau. Nah, ada satu kasus amenorrhea sekunder ini bagaimana menanganinya? Apakah ada panduan tertentu awal harus ditangani demikian? Kalau tidak bisa mungkin perlu dirujuk. Ada satu pertanyaan masuk ini dari Dokter Indi. Saya lihat Dokter Indi ini juga sering juga ya terlibat mengikuti aktivitas dari TAS ini ya. Cukup rajin beliau. Terima kasih Dokter Indi. Baik, saya sampaikan pertanyaannya. Kasus POI, prematur ovarian insufficiency, di mana pasiennya tidak mau dites karyotyping dan tidak ingin punya anak. Bagaimana solusinya, penanganannya? Silakan, siapa? Dokter Wiwi dulu. Oke. Baik, terima kasih Prof. Hendi. Izin menjawab dulu. Pada kasus ini POI kemudian tidak mau tes karyotyping dan tidak pengen punya anak, kembali lagi sebenarnya keluhannya apa? Kalau pasiennya ini POI tidak mau tes karyotyping, kemudian tidak pengen punya anak, tapi ingin haid, solusinya terapinya kita berikan HRT, karena kita berikan hormon dari luar. Artinya karena ada kegagalan pada ovarium di situ sehingga tidak bisa haid secara spontan. Kalau keluhannya yang lainnya ya kita terapi berdasarkan keluhannya. Kalau tidak mau karyotyping, tidak ingin punya anak, ini lebih sebenarnya sih kalau dari kita lebih tidak terlalu ribet sebenarnya. Sehingga terapinya berdasarkan pada keluhan setelah itu. Kalau kemudian keluhannya pada menopause, mungkin kita terapi dengan menopause. Kalau mungkin untuk menopause mungkin dokter Ana nanti bisa menjelaskan untuk kasus-kasus POI ini. Artinya dia sebelum waktunya tapi sudah menopause dini. Baik, itu Prof dari saya, Prof.
Baik, terima kasih Dokter Liwit. Dokter Ratna, gimana tentang kasus POI ini? POI ini kadang-kadang banyak kita dapatkan ini ya. Pada usia-usia muda, tahu-tahu tuh kok tidak haid ini. Silakan Dokter Ratna. Ya. Eh, Kalau saya melihatnya kasus POI ini terjadi pada usia berapa tahun? Karena kalau usia kejadian POI ini terjadi pada usia kurang dari 30 tahun, maka ada resiko untuk terjadinya keganasan, yaitu gonadoblastoma. Sehingga mutlak harus dilakukan karyotyping. Kalau dia memang ada XY, karyotypingnya yang mengatakan ada XY, berarti ada testis di gonadnya, maka akan dilakukan gonadektomi. Dan memang resiko keganasannya meningkat pada wanita usia kurang dari 30 tahun. Tapi kalau misalnya poinnya ini terjadi pada wanita usia sudah di atas 30 tahun, di mana resiko terjadinya keganasan sudah lebih kecil ya, atau bahkan mungkin dikatakan tidak wajib dilakukan karyotyping. Dan kalau memang dia sudah tidak ingin punya anak, maka kita hanya mengedukasi ke pasien untuk terapi hormonal karena hormon estrogen kalau turun di bawah kurang dari 40 tahun ini dampaknya akan berlanjut setelah dia usia wajar untuk menopause. Jadi yang perlu kita tekankan justru kalau poinnya terjadi pada usia lebih dari 30 tahun, terapi untuk hormonalnya, terapi estrogen dan kalau dia masih ada uterus maka terapi progestin harus diberikan sampai kapan? Sampai dia usia menopause yaitu sekitar 50 tahun untuk mencegah dampak hipoestrogen secara kronis. Ya, jadi tergantung usianya kalau menurut saya, Prof, untuk karyotypingnya. Iya, baik, terima kasih. Jadi perlu tahu ini dari usia berapa ya, karena kan berbeda nanti anunya yang harus kita hadapi, begitu ya. Baik, masih ada dua pertanyaan ini. Satu dari yang tadi lanjutan Dokter Haria tadi, satunya dari yang anonim tanpa nama. Mungkin saya lompati dulu yang Dokter Haria karena ini menyangkut yang anonim ini. Ini menarik ini. Izin bertanya, Prof dan dokter semuanya. Ada tiga hal. Satu, apakah semua aminoreskunder kita periksa TSH dan prolaktin? Bila selektif, pada kasus apa kita anjurkan periksa? Itu pertanyaan pertama. Kedua, bagaimana dosis uji progestin yang sebenarnya? Jadi uji P progestin itu gimana dosisnya yang baik ya? Yang ketiga, apakah AMH antimulan hormon bisa digunakan untuk diagnosis POI? Siapa dulu menjawab? Dokter Wibit, Oke, Prof. silakan. Terima kasih. Baik, izin menjawab. Yang pertama, apakah menurut sekunder kita periksa TSH dan prolaktin? Mungkin kembali pada pada slide kami tadi, untuk kalau kita menggunakan parameter laboratorium yang kita periksa itu lebih bermanfaat kalau kita periksa FSH, LH, estradiol, dan prolaktin. Mungkin kalau kita lebih selektif lagi, kalau misalnya pasien tidak punya biaya, mungkin bisa minimal FSH-nya dulu. Tapi semuanya punya punya maksud sebenarnya. FSH itu kan untuk melihat bagaimana respon terhadap ovarium. Kemudian LH itu kalau kita nanti ada kecurigaan terhadap tipe 4 atau PCOS tadi. Kemudian estrogen itu untuk sebagai bukti bahwa ada produk dari ovarium. Kemudian prolaktin untuk menyingkirkan bila faktornya adalah sentral karena penyebab yang paling sering pada sentral adalah prolaktin. Sedangkan TSH yang disampaikan yang ditanyakan ini sebenarnya kita bisa lihat dari prolaktin. Ketika TSH-nya rendah atau hipotiroid, maka akan ada mekanisme umpan balik, malah prolaktinnya akan dibuat menjadi tinggi. Sehingga kalau prolaktinnya tinggi, mungkin memang itu primer dari ada adenoma di hipofisis atau mungkin malah sekunder karena akibat dari tiroid yang rendah, hipotiroid. Jadi rasanya untuk tahap awal kita cukup periksa prolaktin dulu, itu sudah cukup. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana? Bentar, Dokter Wibit. Iya, Bro. Satu-satu dulu aja, satu-satu biar nggak tercampur. Baik. Iya, Bro. Monggo, Bro. Dokter Ratna, pertanyaan satu bisa menambahkan tadi. Silakan. Ya, sebenarnya kalau ada biayanya ya, itu kalau dari Sperov memang disarankan diperiksa TSH, prolaktin, estradiol, FSH. Itu panduan dari Sperov ya. Tapi misalnya dengan dana yang terbatas, maka kita bisa memilih tiga tadi, FSH, E2, dan prolaktin. Karena memang TRH ini atau TSH ini bisa menstimulasi sekresi dari prolaktin.
Jadi kalau kita melihat panduan dari Sperov memang boleh diperiksakan karena untuk kasus yang thyroid disorder ini kan kita sebenarnya bisa melihatnya dari anamnesis atau dari keluhan atau ada dari riwayat, ada riwayat operasi tiroidektomi. Kalau memang ada maka kita cenderung ke arah gangguan tiroid maka kita bisa melakukan pemeriksaan TSH. Jadi tergantung sumber daya pasiennya menurut saya. Kalau memang memungkinkan, memang dari Sperov disarankan untuk dievaluasi. Baik, terima kasih Dokter Ratna. Jadi memang ini bisa selektif ya. Pertanyaan tadi apa-apa ya bisa selektif, bisa. Jadi ini karena kita saat ini zamannya kendali biaya gitu ya. Jadi artinya kita mesti waspada ini. Ternyata yang kita hadapi mungkin kita harus perhatikan apakah mampu dan lain-lainnya. Baik, terima kasih. Kemudian yang kedua ini sekarang ya. Nah, bagaimana dosis untuk progestinnya untuk uji P ini? Silakan, Dokter Bibit. Baik, terima kasih, Bro. Izin jawab. Untuk dosis uji P, jadi ini apa uji progestin gitu ya. Itu diberikan kalau banyak panduan sebenarnya kalau literatur menyebutkan pemberian dengan MPA sebenarnya. MPA itu medroxyprogesterone asetat 10 mg per hari diberikan ketika dari ada yang bilang 7 hari, ada yang bilang 2 minggu, tapi minimal 1 minggu diberikannya. Nah, cuma mungkin mencari obatnya mungkin tidak mudah. Kalau mau izin untuk nama dagang kan namanya kalau nama dagang kan Provera. Provera mungkin tidak di semua tempat ada. Sehingga mungkin kita bisa ganti dengan progestin yang lain. Mungkin dengan resveratrol. Itu bisa kita gunakan untuk melakukan uji P. Nah, dosisnya sama 10 mg per hari. Tadi pemberiannya juga selama 7 hari minimal. Ada yang bilang sebaiknya sesuai dengan siklus hari itu, artinya ketika puasa luteal, artinya selama 2 minggu 14 hari. Baik, itu Prof dari saya untuk jawaban nomor 2. Baik, Dokter Ratna bisa menambahkan bagaimana uji progestin ini, dosisnya dan pelaksanaannya. Ya, jadi uji progestin itu kalau kita melihat bahwa folikulogenesisnya terjadi, tapi tidak terjadi ovulasi, sehingga kita yakin ada estrogen endogen yang menyebabkan proliferasi endometrium. Tetapi karena dia tidak terjadi ovulasi, maka maka tidak terbentuk corpus luteum sehingga tidak disekresi progesteron. Nah, pada kasus seperti ini sebenarnya kita tidak semua pasien dengan amenorrhea sekunder itu kita langsung lakukan uji P. Kita bisa melihat kalau memang punya sarana dan memungkinkan untuk dilaksanakan transvaginal sonografi, kita melihat dulu ketebalan dari endometrium. Kalau memang endometriumnya cukup tebal, di atas 4, maka kita bisa melakukan uji progestin ini. Tapi kalau misalnya dari awal kita pada saat USG transvaginal kita melihat endometriumnya tipis, kita mengasumsikan bahwa estrogen endogen ini tidak terbentuk, sehingga kita tidak perlu lagi atau kalau kita melakukan progestin challenge test biasanya akan gagal karena memang estrogen endogennya tidak terbentuk. Nah, kalau dosisnya sama ya, jadi sama MPA memang diberikan 10 mg per hari, kita berikan bisa 7 hari mengikuti dari fisiologi dari haid kan kita melihat progesteron itu tinggi 7 hari pasca ovulasi, kemudian kalau tidak terjadi kehamilan maka korpus luteum itu akan mengalami degenerasi sehingga terjadi menstruasi. Jadi boleh diberikan progestin 10 mg selama 7 hari, kemudian kita lihat apakah terjadi withdrawal atau enggak. Mungkin itu yang saya tambahkan. Jadi melihat ketebalan endometriumnya, Prof, sebelum melakukan progestin test. Baik, terima kasih Dokter Ratna menambahkan. Jadi ada satu lagi parameter yang kita bisa pakai, ketebalan ya, ketebalan endometrium. Jadi patokan kita tentang hormon endogen yang ada, estrogen ya. Baik, terima kasih masukannya Dokter Sri Ratna. Yang ketiga ini, nah ini menarik juga ini karena memakai laboratorium yaitu AMH anti-mullor hormone. Apakah bisa digunakan untuk diagnosis POI? Silakan Dokter Bibit. Baik, terima kasih Prof Hendy. Jadi AMH apakah bisa digunakan untuk diagnosis POI? Jadi kita ketahui bahwa AMH itu marker untuk cadangan ovarium. Jadi menandakan jumlah ovariumnya, jumlah cadangan ovarium sudah sedikit rendah atau
sudah hampir habis. Nah, kalau untuk mendukung, betul kita bisa gunakan AMH sebagai pendukung dugaan ke arah POI. Namun untuk diagnostik utama tetap kita gunakan hormon FSH. Kita tidak menggunakan AMH. Pada banyak kasus ketika AMH-nya masih 0, sudah 0,0 berapa, misalnya 0,4 atau 0,3 atau di bawah normal 1,1, eh, kadar FSH belum tentu akan selalu di atas 25. 0,4 FSH-nya mungkin baru 10 atau 12, itu juga sering kita temui, sehingga AMH tidak boleh kita jadikan sebagai saran untuk diagnosis utama bahwa pasien mengalami POI. Kita tetap menggunakan FSH di sini. Baik, itu Prof. Terima kasih. Baik, jadi untuk diagnosis pasti jangan memakai AMH begitu ya. Dokter Ratna menambahkan, silakan. Ya, jadi POI itu untuk sampai saat ini kriteria untuk menegakkan diagnosis memang penurunan dari fungsi ovarium pada wanita usia 40 tahun yang ditandai dengan gangguan siklus baik oligomenorrhea maupun amenorrhea lebih dari 4 bulan dan peningkatan dari kadar FSH lebih atau sama dengan 25 international unit per liter selama 2 kali pemeriksaan dengan jarak 4 sampai 6 minggu. Sehingga untuk diagnosa tes diagnostik primer AMH masih belum dipakai untuk menegakkan POI. Tapi memang AMH ini bisa menjadi prediktor ya untuk cadangan ovarium karena AMH ini kan dihasilkan oleh sel granulosa folikel antral dan preantral yang diameternya sekitar 8 mili yang bisa sebagai prediktor atau untuk memprediksi jumlah cadangan dari folikel ovarium. Ya, gitu Prof. Baik, terima kasih Dr. Ratna telah menjawab tadi, menambahkan tentang bagaimana AMH ini. Nah, kalau kita lihat ini di datanya dari TAS ini, sudah merangkak naik 80 yang mengikuti ini, luar biasa ya. Di sela-sela kegiatan aktivitas bekerja, ternyata masih sempatkan menuntut ilmu. Karena apapun kita tidak pernah berhenti ya dalam menuntut ilmu belajar. Dan terutama pada kasus-kasus sehari-hari ini menarik ya, karena itu kadang-kadang di buku, di textbook yang kita baca mungkin tidak ada. Jadi kita harus mencari dengan referensi lain, katakan dari pengalaman-pengalaman yang ada. Baik, terima kasih atas kehadiran teman-teman. Ada 80 sejak yang hadir di sini. Nah, sekarang kita kembali ke pertanyaan. Kembali ke Dokter Haria tadi. Ini pertanyaan menarik ini Dokter Haria ini ya. Jadi ini ternyata kasusnya yang ditangani beliau ini ya. Jadi sebagai tahapan informasi tadi. Jadi pasiennya tadi itu sudah menikah 7 tahun. Wah, ini bukan waktu yang pendek ini, 7 tahun. Dan sempat 7 bulan tidak haid. Nah, tidak kelihatannya amenore berarti di sini ya. Suami pasien adalah suami kedua. Jadi ini suami kedua. Suami sudah punya anak 3 dari istri yang pertama. Sama pesan dengan pasien yang saat ini dia belum punya anak. Sudah periksa ke rumah sakit tertentu, sayangnya tidak sempat lanjut periksa sperma sehingga dari sisi suami belum tahu apakah ada masalah. Karena kasus ini sangat kompleks, obesitas, amenorrhea, infertilitas, usia sudah 35 tahun, maka saya rujuk ke konsultan FAIR. Ya, ini sudah masuk ke kapan harus dirujuk. Nah, ini ya pertanyaan tadi ya. Ya udah ternyata nanti ini menjawab dulu ya, gantian posisi sekarang ya. Jadi kapan ini harus dirujuk? Apakah ini sudah benar bahwa sebetulnya pasien wanita yang sudah 35 tahun menikah 30 tahun usianya menikah 7 tahun dan sempat amenorrhea 7 bulan luar biasa lama ini ya. Nah, cuma dia belum pernah periksa untuk suaminya dan dirujuk. Nah, mohon pendapat ini dari para konsultan ini. Silakan Dokter Ratna. Ya, kalau saya fokus di usia istri yang 35 tahun, kemudian sudah menikah 7 bulan. Ini kan sudah termasuk kriteria dari infertil primer karena dia belum pernah punya anak sama sekali. Jadi saya rasa Dokter Haria sudah tepat untuk melakukan rujukan ya, karena itu indikasi atau untuk diagnosa infertil primer pada pasien ini sudah tegak 35 tahun, menikah lebih dari 6 bulan, dan diketahui ada gangguan ovulasi. Minimal itu yang sudah kita tangkap. Gangguan ovulasi dilihat dari gangguan haidnya yang disebabkan oleh obesitas. Jadi pada kasus seperti ini, cuma sayangnya pasien mungkin karena suami
ini suami yang pertama, istri yang kedua ya. Saya suami kan sudah punya anak. Mungkin suaminya juga akan merasa bahwa saya subur. Yang terganggu adalah istrinya. Padahal kita kalau lihat analisis sperma itu kan spermatogenesis berlangsung sekitar 70 hari. Jadi sebaiknya tetap dilakukan analisis sperma untuk suaminya, kemudian dilakukan treatment untuk istri yang dengan obesitas, aminosekunder, dan infertil. Jadi saya rasa sudah tepat dirujuk, kita tidak menunggu 1 tahun untuk menegakkan infertil primer pada wanita usia 35 tahun. Oke, terima kasih Dokter Ratna. Jadi ini jadi memang tepat untuk dirujuk ya karena ini perlu penanganan yang lebih detail lagi mengingat usianya sudah 35. Ini wanita ada ambu kuning ya untuk usia ya setelah 35 tahun data kita sangat menurun sekali kualitas sel telurnya. Maka karena itu sebagian harus mendapat penanganan yang sesuai. Dokter Wiwit mau menambahkan ini kasus yang menarik ini, silakan. Inggih, Prof. Eh, Setuju tadi dengan Dr. Ratna menambahkan tadi di slide juga sudah ditampilkan ketika ada amenorrhea yang refraktor atau 6 bulan selama pengamatan dokter terapi tidak membaik, memang tadi sarannya atau sebaiknya pasien itu harus segera dirujuk untuk dapat penanganan tersier atau mungkin di level subspesialis. Dan setuju juga apalagi ini 35 tahun dengan infertil, sebenarnya segera dirujuk ke konsultan fertilitas FAIR untuk mendapat penanganan khusus untuk infertilitasnya. Jadi untuk terapinya memang ini lebih berarti tidak hanya sekedar gangguan haid tapi juga infertilitas. Setuju, Bro, untuk dirujuk. Baik, jadi memang ini tepat ya dengan judul kita kapan aminoskudin harus dirujuk di mana butuh penanganan yang lebih lebih detail, penanganan yang lebih utama adalah penanganan yang ada masalah karena faktor infertilitas dan usia yang sudah 35 tahun. Baik, ada satu pertanyaan lagi nih bahwa ini dari anonim lagi yang tidak ada namanya, tapi pasti ini sejawat kita ya. Karena ini kasus lagi nih. Jadi beliau pernah mendapatkan kasus amenorrhea pasca seksio sesaria. Nah, setelah dioperasi seksio ternyata dia amenore gitu ya. Pengakuan yang didapat tidak ada komplikasi saat melahirkan. Anaknya sudah usia 3 tahun, uterusnya dari USG-nya normal, saat disondase, disonde mentok. Mentok ini maksudnya belum tahu ya, mentok gitu ya artinya ya. USG uterus ukuran normal. Saat diberikan progestin tidak juga menstruasi. Jadi dia kasih uji P tadi ya, progestin ternyata tidak haid. Akhirnya saya rujuk ke konsultan FAIR. Nah, pertanyaannya ini apakah ini sebelum masalahnya? Apakah ini yang namanya Sheehan syndrome atau Asherman syndrome? Nah, kalau kondisi demikian ini apa walk up-nya? Lanjutannya bagaimana kira-kira? Jadi ini dirujuk juga ini. Jadi ini sudah menjadi topik kita. Kapan harus dirujuk? Amenorrhea pasca sesaria. Silakan Dokter Ratna. Ya, eh, jadi ini amenorrhea pasca sesar. Cuman kalau dari riwayatnya, sesarnya tanpa komplikasi, tanpa terjadi perdarahan pasca salin ya. Karena kalau Sheehan syndrome itu ada perdarahan pasca salin yang hebat yang menyebabkan terjadinya hipotensi pada saat itu, sehingga menyebabkan iskemi dan nekrosis dari sel di hipofise anterior. Sehingga karena kita tahu bahwa gonadotropin, kemudian apa? Prolaktin, hormon tiroid, itu kan semuanya ada di adenoma hipofise. Sehingga kalau terjadi nekrosis di adenoma hipofise, maka kita akan mendapatkan penurunan semua hormon itu, termasuk hormon gonadotropin, dengan dampak dia tidak bisa haid. Hormon prolaktin turun sehingga dia tidak bisa menyusui. Nah, sebenarnya kita bisa menanyakan apakah terjadi HPP atau tidak. Tapi kalau dari kasus ini sepertinya tidak terjadi HPP, sehingga kita bisa menyingkir, apalagi kalau dia bisa menyusui ya, berarti kan prolaktinnya tidak turun, berarti bukan Sheehan syndrome. Itu kalau saya simpulkan untuk saat ini. Kemudian apakah itu Asherman syndrome? Kalau Asherman syndrome biasanya karena kerusakan dari sel basalis dari endometrium. Karena sel basalis ini di situ ada sel puncanya yang menyebabkan bisa terjadi proliferasi dari endometrium. Tapi pada kasus ini dia tidak ada tindakan kuret, tidak ada tindakan ablasi pada endometrium, sehingga kita juga bisa menyingkirkan untuk terjadinya Asherman syndrome.
Nah, yang mentok ini sebenarnya kita mentok ini memang tidak bisa masuk ataukah mentok sesuai dengan ukuran ukuran uterus yang normal. Kalau memang dia mentok, dia tidak masuk ke dalam sondenya itu tidak sampai ke fundus, maka bisa ada kemungkinan terjadinya sinekia dari kanalis cervicalis atau bagian bawah dari uterus yang biasanya kalau ini terjadi, kita bisa melihat adanya hematometra di korpus uteri. Dan biasanya pasien ini meskipun tidak haid, dia akan mengeluh nyeri karena outflow-nya berarti yang terganggu. Eh, Kemudian pada pasien ini juga kalau diberi progesteron tidak menstruasi, saya membayangkan berarti endometriumnya tipis. Nah, endometrium tipis itu bisa tadi kan sudah saya sampaikan, bisa mungkin tidak terjadi folikulogenesis dan steroidogenesis sehingga tidak diproduksi estrogen endogen. Tapi bisa juga fungsi hipotalamus, hipofise, dan ovariumnya normal, tetapi kelainannya ada di endometrium sebagai end organ. Nah, ini bisa terjadi misalnya pada pasien dengan kerusakan endometrium. Salah satunya tadi adalah Asherman syndrome. Yang kita belum tahu pada pasien ini apakah ada endometritis tuberkulosis. Nah, tahu endometritis tuberkulosis itu menyerang pada stratum basalis sehingga tidak terjadi proliferasi endometrium. Kita untuk menegakkan apakah mungkin amenorrhea pada pasien ini disebabkan oleh endometritis tuberkulosis, maka kita bisa melakukan pengambilan sampel dari endometrium kalau memang di situ nanti didapatkan apa kuman dari TB-nya itu, maka penyebab amenorrhea bisa disebabkan oleh endometritis tuberkulosis. Demikian, Prof. Baik, terima kasih dokter. Jadi kompleks ya kayaknya ini ya. Dokter Wiwit menambahkan? Silakan. Ya, baik, terima kasih Prof. Hendi. Izin menambahkan Dr. Ratna. Mungkin kalau saya terima kasih atas pertanyaannya. Saya mungkin yang pertama akan saya cari adalah kira-kira apa ya penyebabnya. Mungkin tadi yang disampaikan istilahnya kompartemen 1, 2, 3 atau 4. Tadi dari informasinya sudah pernah melahirkan, tapi anaknya sudah 3 tahun. Ini mestinya kan sudah haid, tidak menyusui mestinya. Jadi kita lihat dulu apakah ini sentral atau perifer. Nah, dari keluar-keluarnya tadi termasuk dengan kemudian bisa ditambahi pemeriksaan USG, bisa dilihat tadi dengan endometriumnya bagaimana tipis atau tebal atau polanya bagaimana. Kadang kalau dengan pemeriksaan USG itu kita bisa mendapat informasi yang bagus ketika tebal, polanya trilaminar, artinya ada produk estrogen, endometrium menebal. Kita bisa menduga oh problemnya bukan di uterus. Nah, kemudian untuk lebih pastinya lagi kita bisa melakukan pemeriksaan hormon. Minimal kalau pasien tidak ada keterbatasan biaya, mungkin kita bisa melakukan pemeriksaan FSH. Di sini yang nanti kita bisa melihat ini kira-kira arahnya sentral atau perifer. Nah, mungkin dari tahap-tahap tadi kita nanti bisa mengarahkan. Kalau pertanyaan tadi kan sehan atau Asherman. Kalau sehan kan artinya FSH-nya rendah. Kalau Asherman FSH mestinya tidak terganggu. Baik, jadi itu tambahan dari kami, Prof. Hendi, Dr. Ana. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Wiwit, Dokter Ratna. Ini ada satu pertanyaan yang mirip ya sebenarnya ya dari ini. Jadi mungkin kelanjutan juga dari kasus ini terjadi amenorrhea sekunder dari PPH, postpartum hemorrhage ya, berarti ya, postpartum hemorrhage. Jadi terjadi postpartum perdarahan banyak, kemudian terjadi amenorrhea sekunder dengan kecurigaan sindrom masihan yang tadi sudah sempat kita bahas. Nah ini. Jadi pertanyaannya bagaimana sih deteksi sindrom masihan ini? Apakah bisa diprediksi dari awal? Jadi pada waktu perdarahan postpartum itu kita bisa memprediksi bahwa ini hati-hati nih si Han ini bisa terjadi si Han syndrome ini. Nah, apakah kemudian penanganannya apakah bisa dia balik kembali normal dari terkait ini follow up pas anu gimana karena mungkin masih ada masalah masih pengen punya anak gitu. Jadi apakah bisa kembali normal dari pasca sindrom masihan ini? Dokter Ratna, silakan. Iya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi karena PPH tadi yang banyak sampai hipotensi yang menyebabkan nekrosis dari eh, hipofise anterior yang menyebabkan penurunan beberapa hormon yang dihasilkan oleh hipofise anterior. Nah, apakah bisa diprediksi?
produksi, mungkin kita bisa melihat ya, sebelum itu terjadi, apakah pasien itu gagal menyusui? Karena tadi kan prolaktin juga dihasilkan oleh adenoma hipofise, sehingga harusnya pada pasien pasca salin, postpartum itu dia akan mendapatkan hiperprolaktin karena untuk modal menyusui. Nah, kalau dia tidak bisa menyusui karena hipoprolaktinemi, mungkin kita bisa menduga ini nanti bisa menjadi ke arah Sheehan syndrome. Sehingga perlu sebenarnya penanganannya kalau saya lihat ya karena sudah nekrosis kalau memang sebagian besar adenoma hipofisenya itu sudah rusak sehingga produksi hormon yang dihasilkan oleh hipofise anterior juga tidak akan eh, bisa diproduksi dengan baik. Kalau untuk penanganan amenorrhea karena pada kelainannya di hipofise, berarti kelainan di sentral. Maka kalau kita lakukan pemeriksaan hormonal, pasti hasilnya hipogonadotropin, hipogonadisme. Hipogonadotropin karena kelainannya di hipofise. Sehingga kalau apakah untuk penanganan amenorrhea kita bisa memberikan estrogen progestin. Tapi kalau untuk apakah pasien ini bisa punya anak lagi, bisa kita bisa memberikan gonadotropin eksogen. Karena yang bermasalah adalah yang menghasilkan hormon gonadotropin. Sedangkan ovariumnya itu masih normal, masih yang menstimulasi yang tidak ada sehingga kita bisa. Tapi kalau dia hanya ingin mengatur haidnya saja, kita bisa memberikan estrogen dan gas. Demikian, Prof. Gangguan sinyal nih kayaknya Dr. Ratna putus-putus tadi sempat ya. Baik, enggak apa-apa. Jadi memang tampaknya amenori yang kita hadapi kasusnya ini bisa lari kemana-mana ya, sampai ke sentral itu. Jadi itu perlu perhatian. Dokter Wiwit bisa menambahkan tadi, apalagi Dokter Wiwit menyampaikan ada ini sinyal alarm bahwa di mana sebetulnya masalah itu terjadi. Jadi bisa ditambahkan Dokter Wiwit, silakan. Baik, terima kasih, Prof. Jadi kalau ini diagnosis adalah Sheehan syndrome, kita cermati di sini artinya terjadi nekrosis pada jaringan hipofisis di situ. Dan ini artinya sifatnya permanen, sehingga apakah kemudian ditanyakan bisa membaik apa tidak? Jawabannya tentu tidak bisa membaik lagi fungsi hipofisisnya. Namun yang bisa kita lakukan adalah mengobati sesuai dengan keluhan-keluhan yang dialami pasien. Artinya apa? Eh, dengan adanya Sheehan syndrome, hormon gonadotropin tidak disekresikan, sehingga ovarium tidak bekerja. Mungkin kita bisa menggantikan hormon yang tadi seperti sama oleh Dr. Ratna tadi, memberikan hormon HRT karena ovarium tidak berfungsi untuk mengurangi keluhannya. Jadi eh, kuncinya kalau sudah dapat ada pasien dengan Sjögren's syndrome, kita perbaiki dengan pemberian obat-obat HRT atau obat-obat sesuai dengan keluhan-keluhan dari pasien. Termasuk keluhan-keluhan, artinya kalau tidak ada produksi dari ovarium, ada keluhan-keluhan menopause juga, hipoestrogen. Begitu. Baik, terima kasih, Bro. Baik, terima kasih Dokter Wiwit, Dokter Ratna. Jadi ternyata amenori sekunder yang sepertinya kita akan bisa atasi untuk keluhan pasiennya dengan obat-obatan progestin itu ternyata sebenarnya implikasinya bisa kemana-mana gitu ya. Jadi bisa kompleks karena yang mendasari macam-macam termasuk tadi disampaikan ada di mana di kompartemen berapa itu bisa terjadi. Nah, karena itu kita perlu mendalami ini. Nah, tentu teman-teman semuanya yang sudah eh, mendalami ini tentunya tahu di mana sih masalahnya ini. Dan pada teman-teman yang ingin belajar lebih dalam lagi tentang bagaimana endokrinologi ini reproduksi, monggo bisa ikut pendidikan Dokter Ratna sebagai KPS-nya ini ya, KPS SP2 nanti akan mengajarkan lebih detail bagaimana ini dan materinya masih ada ya Dokter Ratna ya untuk ini ya, materi apa namanya Ada, bagaimana jelas ada ya. Oke, baik. Kita sudah mendekati akhir dari acara ini. Mungkin Dokter Ratna dan nanti Dokter Wiwit bisa memberikan suatu closing statement ya, closing statement tentang bagaimana amenorrhea sekunder ini, terutama apakah perlu dirujuk apa tidak.
Silakan, Dokter Ratna. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Hendi. Jadi, kalau kita melihat apakah amenorrhea sekunder ini boleh bisa dirujuk atau enggak, tentu kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Apakah sumber daya manusia di tempat kita bekerja, sarana dan prasarana tempat kita bekerja itu bisa melakukan yang pertama diagnosis dari amenorrhea sekunder tersebut. Yang kedua yang tidak kalah penting adalah tentang terapinya. Sebagai contoh ya, misalnya kita ternyata melihat bahwa kelainannya di kompartemen satu, di uterusnya, di endometriumnya, yang misalnya kita harus memberikan sel punca atau bisa terapi yang lain. Kalau HRT mungkin semuanya bisa, tapi untuk sel punca, untuk regenerasi endometrium yang baru, mungkin tidak tersedia di sarana dan prasarana tempat kita bekerja. Walaupun kita tahu kita mungkin bisa mengerjakan. Nah, pada kasus seperti itu, market yang menyediakan prasarana tersendiri serta sarana dan prasarana yang disediakan di rumah sakit tempat kita bekerja. Demikian, Prof. Baik, terima kasih, Dokter Ratna. Jadi, sebetulnya kalau kita bicara keluar darah haid, pasti bicara di endometrium ya. Dan kita endometrium, sebagai kita tahu, ada 3 lapisan kan, kompaktum, spongosum, basale. Nah, di dalam lapisan basalis itu, seperti sampaikan Dokter Ratna, itu ada sel progenitor atau stem cell di situ, sel punca. Makanya endometrium itu selalu meregenerasi sendiri ya, tumbuh lagi. Dan itu sel punca ini bermanfaat sekali karena setiap di sel kita pasti ada sel punca. Nah, itu dia bisa meregenerasi diri sendiri. Nah, itu bisa penting sekali. Bahkan dimanfaatkan bagaimana sekarang itu endometrium itu bisa dipakai untuk terapi regeneratif medicine. Ada sel puncanya di situ. Baik, selanjutnya Dokter Wiwit bisa memberikan closing statement untuk acara ini. Silakan, Dokter Wiwit. Baik, terima kasih Prof. Mungkin saya menambah sedikit. Seperti tadi di take home message adalah eh, apabila kita mendapat pasien dengan amenorrhea, kita harus ingat bahwa hati-hati di sini ini adalah sinyal. Ini bukan suatu diagnosis akhir. Jadi sebaiknya jangan langsung kita obati sebelum kita tahu apa sih problemnya di mana. Kemudian yang penting terjudul hari ini adalah jangan menunda untuk kasus-kasus tertentu. Mungkin saya bilang adalah sifatnya emergency. Contohnya kasus-kasus yang kita curigai di mana efeknya tinggi, usia masih muda, atau kadar prolaktinnya yang tinggi. Karena ini sangat terkait dengan prognosis dari pasien tersebut. Terus untuk yang atau mungkin yang efeknya tinggi dengan usia masih muda terkait dengan fungsi kesuburannya atau bahkan mungkin tadi yang sama Dokter Rana adalah kecurigaan terhadap adanya suatu karsinoma, glioblastoma atau mungkin juga dengan tadi apa eh, prolaktin yang tinggi, curiga adanya suatu tumor di adenoma hipofisis. Hal ini sangat akan berdampak pada survivor dari pasien tersebut. Jadi sekali lagi untuk kasus yang sifatnya emergency sebaiknya segera untuk dilakukan rujukan ke tersier. Baik, terima kasih, Bro. Baik, terima kasih Dokter Wiwit. Jadi teman-teman semuanya, bahwa hari ini kita telah membahas lebih detail tentang bagaimana amenorrhea sekunder. Bahkan fokusnya adalah kapan harus dirujuk. Dan tadi ada contoh kasus-kasus dari teman-teman sejawat semuanya bahwa ternyata amenorrhea sekunder ini ternyata bisa berdampak panjang ya. Ada kasus-kasus yang susah ditangani dan itu harus dirujuk. Karena kita harus nomor satu adalah patient safety ya, penanganan pada pasien. Sebenarnya apa masalahnya? Kalau ada masalah infertilitas harus diatasi. Kalau memang di tempat kerja tidak mampu, dirujuk dan lain-lain tadi. Apalagi sudah sampai ke sentral ya. Di sentral itu tentu tidak gampang penanganannya. Baik, bagi sekali lagi saya terima kasih pada teman-teman semua ya, 80 sejawat di sela-sela kegiatan sehari-hari masih menyempatkan untuk berbagi ilmu dan pada tanya apa saja tas ini kita bisa berbagi ilmu juga dari teman-teman di daerah punya kasus atau punya sesuatu pertanyaan bisa kita diskusikan bersama pada tas ini. 1 jam tapi efektif. Terima kasih sekali lagi pada Dr. Ratna dan Dr. Wiwit atas segala ilmu yang telah dibagikan dan sekali lagi semoga kita tetap semangat untuk memperbaiki atau meningkatkan keilmuan kita agar bermanfaat pada masyarakat yang membutuhkan. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Dr. Seto. Silakan Dr. Seto.
Matur nuwun sangat Prof. Hendy, luar biasa. Prof. Hendy, Dr. Ratna, Dr. Wiwit sudah menjelaskan semuanya, semua pertanyaan sudah terjawab. Bagaimana kapan merujuk kasus-kasus penerus gunda. Dan alhamdulillah juga timbal baliknya saya setuju dengan Prof. Hendy. Jadi dari semuanya juga memberikan kasus, terus kita diskusi bersama. Jadi alhamdulillah tadi sangat lancar dan mengalir dan semua pertanyaan sudah tersiap. Moga-moga barokah untuk pelayanan kita sehari-hari. Sekali lagi terima kasih. Kita akan selalu ketemu tiap hari Rabu pukul 10 hingga pukul 11 untuk membahas pelayanan obstetri dan ginekologi sehari-hari. Kita akhiri, ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sangat, Prof. Hendy, Dr. Ratna, Dr. Wiwit. Waalaikumsalam. Terima kasih sama-sama. Salam. Ini